Apa salahnya sih kalau kita nyenengin Nabi? Tadi saya lagi lihat-lihat di komen TikTok, ada yang bilang pas Habib Bagir ceramah dibilang ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu radhahu, jika aku mencintai Nabi dan aku mencintai keluarga Nabi, itu dikatakan aku syirik, dikatakan itu kafir, maka aku ridha masuk ke dalam neraka dengan karena cintaku kepada Nabi dan cintaku kepada zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i ini yang ngomong tukang cendol. Beda apa enggak? Beda apa enggak? Bangga punya Nabi Muhammad. Bangga punya Nabi Muhammad. Senang punya Nabi Muhammad. Ada di Losari namanya Asep, ngaku Nabi. Mau cari Nabi yang Asep namanya. Oi, Asep jadi Nabi. Gue nggak masalah dah, dia mau ngaku Nabi ke, dia mau ngaku malaikat Israel, masa bodoh teing aing mah. Yang gue pikirin sholawatnya bagaimana. Kalau nyebut nama Nabi, sallu ala Nabi Muhammad, indah banget nama Nabi. Coba lu ganti Asep, kagak ada gagah-gagahnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah. Kegembiraan yang kita saat ini dilakukan kita saat ini semua semata karena mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Lalu ada yang mengatakan, Habib, jangan suka mengatakan ayat itu anugerahnya itu rahmah, kasih sayang, bersyukur kepada Allah karena kasih sayang Allah yang telah diberikan, maka bergembira setiap hamba itu dengan rahmat kasih sayang yang Allah berikan. Rahmatnya Allah apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kan jelas Allah mengatakan tidak akan Allah ciptakan Nabi Muhammad kecuali untuk memberikan, menebarkan kasih sayang bagi seluruh. Berarti rahmat Allah apa? Siapa rahmat Allah? Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita mengambil rahmatnya itu lewat Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Habib Bagir kan juga mengatakan tak kenal maka tak. Banyak orang yang masih maksiat, masih banyak orang yang main judi, masih ada orang yang minum khamar, ada orang yang berzina, masih ada orang yang berbohong. Mereka orangnya mengatakan dirinya Islam, mereka menyatakan dirinya punya iman, tapi di dalam hatinya tidak ada Nabi Muhammad SAW. Jika ada Nabi di dalam hatinya, maka kemaksiatan, maka saat dia minum khamar, maka setiap dia berjudi, maka akan dijauhkan dari segala bencana dan bala yang Allah turunkan kepadanya, sehingga dia tidak lagi menjalankan sesuatu kemaksiatan di hadapan Allah. Makanya alhamdulillah kita duduk di dalam tempat ini, undangan siapa? Undangan siapa? Syibun Nawir, Ustadz Musannif. Bukan. Ibu bapak datang ke sini karena ridhonya Allah, karena hidayahnya Allah. Kalau bukan diseret sama Allah, nggak bakal kita masuk ke tempat ini. Ada orang yang tetangga di sini tapi nggak hadir. Ada apa nggak? Ada. Tapi kenapa yang jauh-jauh, yang keluar dari Ciari, ada yang masuk ke sini? Karena mereka dengan ikhlas dan ridha, Allah membimbing dia untuk jalan ke majlis yang mulia ini. Alhamdulillah. Di majlis ini ada kesenangan, di majlis ini ada kegembiraan. Setiap kesenangan dan kegembiraan pasti sesuatu urusan dunia dilupain. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Saya yakin di sini masih banyak yang punya utang. Banyak. Mudah-mudahan Allah lunasin utangnya. Ingat nggak mau utang? Lupa. Keluar selesai majlis, masuk pintu gerbang, kelihatan lagi, ya Allah utang gua. Tapi seenggak-enggaknya kegembiraan sudah menutupi, betul. Kesenangan sudah menutupi, betul. Alhamdulillah. Di dalam Rawi Ad-Diba dijelaskan, fahtadal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyu haibatan. Tiang arasnya Allah getar, bergerak, goyang. Ditanya sama Allah, hei arasku, apa yang membuatmu gemetar? Apa yang membuatmu sangat saat ini dalam keadaan bergoyang?
Apa jawaban arsy Allah? Wahai Rabbi, aku bergembira sebentar lagi Nabi Muhammad akan dilahirkan ke dunia ini. Arsy Allah goyang, arsy Allah senang, gembira. Kita sholat perintah siapa? Zakat perintah siapa? Saat kita sholat, Allah bertambah kewibawaannya, iya atau tidak? Allah maha besar. Mau kita sholat, mau kagak, Allah tetap maha tinggi. Betul? Maha berwibawa, betul? Tatkala Nabi dilahirkan, kursiyu haibatan wa waqara. Dan singgasana Allah, kedudukan Allah bertambah kewibawaannya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Syuf. Bib, ini bisa bahaya Bib kalau Habib cerita begini. Oke, kita bahas lagi. Allah bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, engkau milik siapa? Ya Muhammad, engkau milik siapa? Allah bertanya kepada Nabi. Nabi diam, gak bisa jawab. Allah gak mau jawab. Nabi SAW gak bisa. Nabi bukan orang yang kepedean kayak kita. Kalau kita ditanya, engkau milik siapa? Engkau milikku seorang, jantung hatiku. PA. Nabi ditanya sama Allah, ya Muhammad, engkau milik siapa? Wallahu alam. Engkau yang maha tahu ya Rabbi, engkau yang maha tahu. Apa jawaban Allah? Anta habibi ya Muhammad, engkau adalah kekasihku. Kebayang kita, seseorang yang ditanya tiba-tiba dijawabnya, engkau kekasihku. La ilaha illallah. Terbang bukan main. Ibu, bu, ibu ditanya sama suami, yang kamu milik siapa? Ibu mau bilang saya milik suami, takut. Nggak bilang, disangka nggak sayang, kan begitu. Tiba-tiba suami bilang, engkau hanya milikku seorang. Bagaimana perasaan ibu? Woi, kok lu biasa aja? Bagaimana perasaannya? Gembira, gembira, langsung kepedean ya, dandan yang menor, persis ondel-ondel. Ya imma juga badut lah. Tapi Nabi tatkala dikatakan anta habibi ya Muhammad, maka Nabi menundukkan kepala dengan ketawaduannya di hadapan Allah. Bukan busung dada, bukan makin menongak. Saya lagi bingung, kok ada ulama, kiai, habaib, tatkala lagi lewat orang pada cium tangan, wah Allah, belagaknya bukan main. Ada orang tua cium tangan, dia kasih aja. Dengerin, saya kasih satu petuah, mau diterima mau enggak terserah. Hei para alim ulama, wahai para kiai, wahai para habaib,